Ketemu lagi dengan video tutorial pengisian Kikiping kinerja Kabupaten Pandeglang. Ini kita sudah buka ya, kikiping.pandeglangkap.co.id. Kita pilih kinerja seperti biasa. Nah, kemudian kita masuk ke DS, barangkali lupa. Daily Application System, ini saya sudah login ya, sudah tersimpan, jadi tidak usah ngetik lagi password. Sebelumnya kita lihat dulu target dan realisasi tahunan. Kita mereview di video yang sebelumnya. Ini target SKP. Target SKP sudah kita buat, caranya ada di video sebelumnya tentang Kikiping. Dulu saya membuat 3 target dalam video sebelumnya. Nah, sekarang ini saya sudah tambahkan ya. Ada beberapa target, ada 10 jumlahnya. Ini disesuaikan dengan target tahun 2020. Kemudian kita lihat target dan realisasi bulanan. Oh ya, kalau mau tambah seperti biasa ya, klik tambah. Ini ada poin 1 sampai 79. Karena kita sudah, klik saja di luar, kita pilih target bulanan. Ini Januari sampai Juli sudah ada ya, sudah ada bulannya, walaupun ada yang sudah diisi, ada yang belum. Kita lihat yang bulan Juli. Nah, ini untuk pengisian target bulanan ada di video sebelumnya. Sebelumnya sedikit, sekarang saya buat 7. Nah, untuk nomor 3 ini merupakan tahapan. Tandanya ada tanda pensil. Saya buat sampai F, A, B, C, D, E, F. Kalau ingin tambah, klik tambah seperti biasa. Nah, ini adalah jumlah target yang sudah kita buat di program tahunan. Ada 10 ya, tinggal dipilih saja mana yang mau dimasukkan ke dalam bulan Juli. Nah, sudah ya, kita klik saja di luar. Sudah cukup 7 target, ditambah dengan tahapannya ada 6 ya. Ini ada target laporan 1 semua ya, kita lihat. Kemudian target kualitas 100 itu otomatis untuk targetnya 1 bulan semuanya, kecuali yang paling bawah itu 4 hari ya. Kemudian nah, ini kita sekarang masuk ke input laporan harian kinerja ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, klik ya, laporan harian. Nah, ini untuk bulan Juli saya belum ada ya, itu untuk memilih bulannya. Di situ nanti tertera yang sudah kita buat Januari sampai Desember. Kemudian klik yang ini, input laporan harian kinerja SKP. Pertama kita pilih tanggal dulu saja ya. Ini tanggal 6, pilih tanggal 6. Kita mulai dari tanggal 6 ya. Awalnya, walaupun saya ngisi ini pas tanggal 25 ya. Untuk kegiatan hariannya kita ketik manual. Kalau saya sebagai guru itu menganalisis KIKD kelas 9 tahun pelajaran ya. KIKD tahun pelajaran 2000 dan kelas 8 ya. Lupa. Kelas 8 kualitasnya 1. Ini laporan satuannya dokumen. Kemudian nah, ini bedanya ya, ada jam kalau di harian itu. Jamnya mulai dari jam 7.20 sampai jam 15.30.
Ini masuk ke SKP bulanan yang mana gitu ya. Nah, menganalisis KIKD ini saya masukkan ke dalam rencana kegiatan pembelajaran, lalu klik simpan. Klik simpan, kemudian klik OK. Ini ada muncul langsung 3 ya, entah kenapa setiap kali klik muncul 3. Ini dihapus saja. Klik lagi input laporan harian kinerja SKP. Kita pilih tanggal 6 sudah. Kita pilih tanggal 7. Kemudian kita ketik lagi kegiatan harian SKP-nya. Setelah menganalisis KIKD, kita menyusun program tahunan ya. Kelas 8, kelas dan kelas 9, kelas 9 dan kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian pilih kualitas dan satuan kualitas ya, disesuaikan saja. Nah, ini untuk harian itu ada jam bedanya ya. Jamnya disesuaikan dengan jam kerja masing-masing instansi. Ini masuk ke dalam masih rencana pembelajaran. Menyusun program itu masih masuk rencana. Klik simpan dan OK. Dan ini ada 3 lagi yang muncul, kita hapus lagi saja. Nah, tersisa kita sudah bikin 2 hari ya. Tanggal 6 dan tanggal 7. Kita input lagi. Ini lumayan lama ya Bapak Ibu, karena satu-satu inputnya. Ini yang kegiatan harian, baiknya di konsep dulu ya Bapak Ibu, biar nggak lama gitu. Kemudian kita ketik lagi, ini menentukan KKM kelas 8 dan kelas 9 berdasarkan intake siswa, kesukaran materi, dan sarana penunjang. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu, tidak mutlak seperti ini, bisa disesuaikan dengan kegiatan realnya. Kita anggap saja kegiatannya 1 hari, dan kegiatan ini masih masuk ke dalam merencanakan kegiatan ya, merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini kalau yang bawah tidak bisa dirubah ya, yang klasifikasi tahunan. Klik simpan, kemudian klik OK. Itu sudah 3 hari. Ini muncul 3 terus, dihapus saja, nggak apa-apa ya. Ini sudah 3. Klik input laporan harian lagi, dipilih tanggalnya, tanggal 8. Ini kegiatan harian SKP-nya. Setelah menentukan KKM itu biasanya untuk guru membuat program semester. Nah, semesternya ada 2 ya, semester ganjil dan genap. Untuk yang pertama kita buat dulu ganjil saja, kelas 8 dan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Kualitasnya 2 karena kelas 8 dan kelas 9. Nih satuannya dokumen, jamnya dari mulai masuk sampai jam 15.30 ya. So diklik, kalau sudah ada klik langsung saja 15.30, tapi kalau belum diklik jamnya. Oke, simpan lagi. Ini kalau ada 3 kita hapus lagi. Oh iya, ini
Ini ada kesalahan ya, tadi tanggal 8 ternyata sudah. Kita klik tanggalnya saja, kelas 9. Nah, yang bawahnya kita tidak usah rubah lagi, tinggal klik simpan. Jadi kalau salah tanggal nggak apa-apa, tinggal rubah saja tanggalnya. Kemudian yang lainnya kita hapus, yang tanggal 8 tadi, yang 3 itu. Tersisa tanggal 6, 7, 8, dan 9. Masuk lagi, kita input, klik tanggalnya, tanggal 10. Kemudian hariannya itu setelah menyusun program semester, menyusun RPP, sama saja ya, mau kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kita menggunakan, nah ini Bapak Ibu kalau tidak di konsep, jadi memang agak lama ya. Jadi baiknya itu di konsep dulu di kertas, supaya nanti langsung online-nya cepat. Menyusun RPP, materi pembelajaran boleh dirinci ya, materi pembelajaran apa misalkan. Karena di kelas 9 itu pertama materi sel atau reproduksi, maka pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Untuk IPA contohnya. Disesuaikan dengan mapel. Ini jamnya ya, bisa diklik jam seperti ini, jam dulu, kemudian menit. Ini sudah ada, kalau sudah ada klik saja. Tapi kalau misalkan nggak ada jamnya, saya yang sesuai. Nah, ini jam 12.00 ya. Ini dari jam 7 sampai jam 12.00. Yang masih merencanakan kegiatan pembelajaran. Klik simpan, lalu klik OK. Ini dihapus lagi saja ya, yang merah itu untuk menghapus. Nah, kemudian kita input lagi, input laporan harian kinerja, klik, lalu kita pilih lagi tanggalnya. Nah, kita pilih lagi tanggal 10 karena tadi baru sampai jam 12 ya. Jam 12 sampai jam 15-nya masih kosong. Nah, kita gunakan untuk menyusun RPP materi gerak pada manusia. Nah, ini materi kelas 8. Karena saya mengajar di 2 kelas, 8 dan 9, jadi dipisah. Nah, ini mulainya karena Jumat ya, dari jam 13.00 sampai jam 15.30. Klik di luar. Ini masih merencanakan kegiatan pembelajaran ya. Klik simpan, lalu klik lagi OK. Nah, ini dihapus yang terlalu banyaknya ya. Tapi hati-hati lihat jamnya juga. Karena tanggal 10 itu ada 2 ya. Kalau yang awal itu dari jam 7 sampai akhir 15.30. Untuk tanggal 10 kita ada 2 kegiatan, yaitu tanggal 7 sampai 12, lalu 13 sampai 15.30. Kita input lagi untuk ya tanggal 13 karena Sabtu Minggu libur ya, kita melaksanakan full day. Kegiatan harian SKP-nya di tanggal 13 hari Senin berikutnya itu melaksanakan rapat pembagian tugas dalam PBM atau dalam proses belajar mengajar, dan tugas tambahan, ini tugas tambahan di sekolah ya, seperti wali kelas dan lain-lain. Kualitasnya 1. Apakah kualitas cuma 1? Selalu 1? Nah, boleh disesuaikan Bapak Ibu. Pilih jamnya, ini masuknya ke kegiatan kolektif lainnya ya. Ini rapat masuk kegiatan kolektif. Disesuaikan saja nanti apakah ini masuk ke perencanaan, kegiatan kolektif atau yang lainnya. Ini tanggal 13 sudah. Kita klik lagi input. Pilih tanggal 14. Ini tanggal 14 masih rapat lanjutkan ya. Jadi ditulis saja melaksanakan rapat lanjutan.
persiapan pembelajaran. Nah, ini karena belajarnya dari rumah, maka perlu dipersiapkan. BDR itu belajar dari rumah, itu satuannya satu daftar hadir kalau rapat. Nah, ini dari jam 7 sampai 15.30. Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewenangan guru ya. Klik simpan, klik OK. Lihat ke bawah. Memang lamanya lama dengan menghapus ya Bapak Ibu. Aplikasinya memang seperti itu. Dihapus saja, tekan 1. Kemudian input lagi. Tanggalnya kita pilih tanggal berikutnya, yaitu tanggal 15 ya. Tanggal 14 sudah kayaknya. Nah, tanggal 15 ya. Ini kegiatan harian SKP-nya. Misalkan kita mempersiapkan tugas berupa LKPD. Lembar kerja peserta didik. Materinya disebutkan sesuai dengan Bapak Ibu. 1 dokumen, kemudian jamnya dari jam 7.20 misalkan sampai jam 12.00 ya. Ini masuk ke kegiatan merencanakan. Klik simpan. Nah, kemudian klik lagi OK. Kemudian input lagi. Ini masih tanggal yang sama ya, tanggal 15. Karena jam 12 sampai jam 15-nya belum ada kegiatan. Nah, kita isi dengan kegiatan berikutnya. Karena tadi saya menyusun di 2 kelas, 8 dan 9, maka kegiatan berikutnya yaitu menyusun LKPD, materi alat gerak pada manusia. Untuk kelas 8 ya, 1 dokumen. Jamnya dari jam 12.00 karena tadi 12 paginya sudah, sampai 15.30 masuk ke perencanaan kegiatan pembelajaran. Klik simpan, kemudian lalu klik OK. Kita lihat di bawah. Ini ada 3 ya. Menyusun LKPD ada 3 untuk kelas 8, kelas 9 juga sama. Lihat saja jamnya, kalau ada yang double atau triple dihapus, sisakan 1 kegiatan saja. Ini tanggal 15 ada 2 kegiatan ya, sama dengan tanggal 10 itu ada 2 kegiatan. Kita lanjut lagi ke kegiatan tanggal 16, memberikan tugas ya. Memberikan tugas kepada siswa berupa LKPD. Nah, ini memberikan kepada kelas 8 ya, berupa LKPD. LKPD-nya tadi materi alat gerak. Kemudian menjelaskan LKPD tersebut. Dan di awal kita membuat kontrak kerja juga ya. Ini buktinya satu daftar hadir siswa. Nah, ini masuk ke melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Anggap saja 1 hari dari jam 7.30 sampai 15.30. Klik OK. Ini ada ya, tanggal 16 ada 3, kita hapus lagi yang 2, sisakan 1 kalau ada 1 kegiatan. Pokoknya yang double atau triple kita hapus saja. Kemudian klik lagi
tanggal 17 hari berikutnya. Ini kebetulan saya wali kelas, jadi ini pertemuan pertama melaksanakan bimbingan kelas kepada siswa kelas 9C. Kemudian membentuk organisasi kelas, mulai dari KM, sekretaris, bendahara. Kemudian ini kualitasnya 1. Ini satuannya disesuaikan saja, bisa dokumen atau kegiatan boleh. Dari jam 7.30 misal 20 sampai jam 9.30 misalkan. Ini masuknya ke dalam menjadi wali kelas ya. Jadi klasifikasi SKP bulanan. Menjadi wali kelas, nah ini sudah ya ada menjadi wali kelas. Karena ada 3 dihapus lagi. Nah, itu baru sampai jam 9 ya. Kita input lagi masih di tanggal yang sama, karena selain wali kelas saya juga mengajar di kelas 9. Ini kegiatan berikutnya kita memberikan LKPD yang sudah kita susun di hari sebelumnya tentang materi alat reproduksi pada manusia kepada kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C, kelas 9D. Ini boleh dipisah-pisah sebetulnya. A dari jam berapa sampai jam berapa, B. Tapi saya satukan saja di sini. Dari jam tadi 9.30. Karena sebelum jam 9.30 kita melaksanakan bimbingan kelas. Nah, ini klik simpan dan oke kalau sudah. Nah, ini ada 3 ya double-nya. Ada triple. Yang triple kita hapus saja. Klik oke. Kalau sudah dihapus, sisakan 1 ya. Ini jam 7 sampai 9 sampai 15 saya input lagi. Ini memang lumayan lama ya Bapak Ibu kalau dikerjakan dalam 1 hari untuk 1 bulan. Baiknya sih per minggu atau per hari ya. Ini kegiatan berikutnya di tanggal 20 karena BDR ya, belajar dari rumah. Jadi kegiatannya membimbing siswa belajar menggunakan LKPD yang ini belajar di rumah ya, dengan media online. Walaupun kita belajar di rumah, tapi tetap saja ditulis di SKP-nya membimbing siswa menggunakan LKPD atau misalkan memberikan materi, kalau materi atau apapun itu, baik luring maupun daring ya. Ini buktinya 1 dokumen, kemudian jamnya dari jam kerja saja, walaupun di rumah ya, kita sesuaikan dengan jam kerja. Klik simpan dan oke. Ini yang lebih-lebihnya dihapus lagi saja. Tanggal 20 ada 3, isi tersisa 1. Nah, kemudian kita lanjut ke hari berikutnya, tanggal 21. Kan tanggal 21 ini menyusun RPP lagi. Nah, karena kemarin misalkan RPP untuk 2 pertemuan ya, atau untuk BDR, tugas di rumah. Nah, ini kegiatan berikutnya menyusun RPP lagi, materi gerak. Tapi subbabnya kita cantumkan, misalkan subbab apa ya. Kalau di IPA ini saya misalkan macam-macam tulang dan otot. Ini buktinya 1 dokumen, jam kerja disesuaikan, masuk ke perencanaan, klik simpan dan klik OK lagi. Kita cek di bawah, ini ada tanggal 21, sudah ada ya. Ini dihapus lagi saja yang kelebihannya hingga tersisa 1. Kemudian hari berikutnya
tanggal 22. Ini tanggal 22 karena ada edaran belajar di rumah, maka saya mencoba kembali menyusun LKPD untuk BDR siswa di rumah atau belajar dari rumah. Ini menyusun LKPD alat gerak, sub, tulang dan otot. Untuk kelas 8 ya, kegiatannya ini buktinya satu dokumen, jamnya dari pagi sampai sore. Masuk ke perencanaan, klik simpan, lalu klik OK. Nih cek lagi, ada 3. Ini mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah menginput tidak muncul 3 ya, supaya cepat. Nah ini memang bikin lama. Sudah tersisa 1, kita input lagi, input tanggal 23. Nah, kegiatannya masih menyusun materi ya, materi ajar. Kalau tadi LKPD-nya, kalau sekarang materi ajarnya. Saya baru mencoba di sini membuat video materi pembelajaran tentang sel mitosis dan meiosis. Maksudnya mencari materi di sumber internet ya. Karena kalau bikin video sendiri saya juga kurang ahli. Ini dari pagi sampai sore merencanakan, klik simpan lalu OK. Kemudian yang selebihnya kita hapus lagi. Kita hapus lagi saja. Ini terakhir tanggal 24. Tanggal 24 kita gunakan untuk menyusun LKPD. Menyusun LKPD pembelajaran ini untuk kelas 9. Pembelahan sel maksudnya. Pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Kalau LKPD sebelumnya itu alat reproduksi minggu lalu ya. Sekarang kita pembelahan sel. Jadi supaya rinci gitu Bapak Ibu silakan dirinci serinci mungkin. Karena kalau menyusun LKPD saja nanti sehari selesai. Itu anggapannya LKPD semua selesai. Simpan lalu OK. Ini sudah banyak ya, sudah 20 item. Oh, ternyata ada yang ganda. Ya. Nah, ini saya karena tadi sudah ya Bapak Ibu untuk hariannya. Nah, sekarang kita cek gimana sih kita atau nilai kita tampilannya kalau dilihat oleh atasan. Nah, ini kita lihat ya. Dicari dulu ini bulan Juli ada nggak? Nah, ini ada nama saya ya. Ini tampilan di atasan saya. Nah, ini ada beberapa kegiatan ya. Ini kegiatan bulanan yang saya susun, lokakarya dan seterusnya sampai nanti ada target, kolom target. Nah, ini kembali lagi ke punya saya di Chrome. Ini merencanakan, ini kita lihat ternyata merencanakan itu banyak Bapak Ibu. Dari 20 item itu banyak. Nah, ini karena lokakarya kosong. Nah, ini yang kedua ya. Kita lihat yang kedua. Kolektif lainnya di target itu 1 laporan, sedangkan realisasinya 2 laporan. Itu rapat ya. Ini perhitungannya sampai 276. Ini tidak sesuai ya Bapak Ibu. Ini merencanakan juga sama.
targetnya 1 tapi realisasinya ada 17. Diusahakan sama, targetnya 1 ya 1, kalau targetnya 17 ya kegiatannya 17. Ini merencanakan kita hitung memang ada 17 ya. Ada 17. Nah, merubahnya kita masuk ke bulanan lagi, kemudian klik target bulanan. Ini ya, nah lihat merencanakannya satu dokumen. Kita edit di kolom edit. Ini klik saja 17 lalu simpan. Oke. Nah, ini sudah 17 ya. Kita lihat di atasan kita. Di atasan kita akan berubah. Terlihatnya akan berubah ya. Ini nama saya. Coba cek. Nah, ini sudah berubah ya. Sudah berubah. Yang merencanakan kegiatan pembelajaran poin 3A. Poin 3A untuk bulan Juli ya. Nah, ini. Kemudian yang kegiatan kolektif juga sama. Ini targetnya 1, realisasinya ada 2. Ini terlihat di atasan kita nilainya besar ya. 276. Ini perhitungannya nilainya sampai 29. Nah, kita lihat. Kita rubah saja di punya kita. Nah, ini target bulanannya kita rubah, edit. Asalnya 1, targetnya menjadi 2. Nah, oke, simpan. Nah, sudah berubah ya punya kita. Lalu kita lihat di atasan. Ini belum berubah. Coba kita reload saja. Di reload ya atau back. Ini punya saya. Nah, ini sudah pas. Targetnya 2, lapanya 2. Nah, itu memang nilainya maksimalnya segitu ya. Nah, untuk yang lain yang menjadi wali kelas karena 1 kali ini sudah pas jadi 58 nilai maksimal. Yang lainnya yang tidak diisi maka akan 0. Nah, itu melaksanakan kegiatan pembelajaran juga ini target dan realisasi beda. Realisasinya ada 3, kita edit saja ya. Kita edit saja 3. Nah, klik OK. Nah, jadi nanti Bapak Ibu diusahakan di konsep dulu detailnya mau berapa kali kegiatannya supaya pas kegiatannya sesuai ya. Nah, ini sudah sesuai. 3 targetnya, realisasinya 2. Ini yang banyak yang kosong ya karena belum ada kegiatan evaluasi. Menjadi anggota organisasi aktif misalkan belum ya. Dan kegiatan lainnya, ini target 1 laporan. Realisasinya masih 0 karena tidak ada lokakarya yang saya ikuti sampai tanggal 24 ini. Begitu saja ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang mengerti, kita sharing ya kekurangannya atau masukannya, silakan diklik di kolom komentar.